Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di channel Pak Rio. Kita akan mempelajari kepariwisataan dengan kompetensi yaitu yang kita pelajari adalah memahami karakter wisatawan. Kita mulai ya, Bismillahirrohmanirrohim. Baik, kita akan lanjut mempelajari tentang motivasi perjalanan wisata. Yang pertama ada interpersonal motivation, yaitu untuk hiburan, kebahagiaan, dan juga relaksasi. Lalu yang kedua ada physical motivation, yaitu untuk kegiatan olahraga ataupun juga kesehatan. Ada kultural, yaitu mengunjungi kegiatan sebuah yang berbau kebudayaan. Contohnya kita datang ke Bali untuk melihat sebuah tradisi. Lalu ada kegiatan bisnis dan sosial politik. Misalnya ada seorang kedubes datang ke sebuah negara karena ada tugas negara, itu salah satunya. Ada religion motivation adalah bertujuan untuk mengasah spiritual agama. Misalnya kita pergi haji untuk juga umroh. Selanjutnya ada family motivation adalah untuk kepentingan keluarga. Kita mengunjungi keluarga itu salah satunya kakek nenek. Lalu ada prestige motivation yang terakhir adalah status prestis dan gengsi. Jadi kalau nggak jalan-jalan, nggak wisata, bukan saya banget. Nah, semoga sih nggak itu ya yang namanya kegiatan wisata. Ya, bisa dikatakan kebutuhan juga, tapi kita bisa menyesuaikan dengan budget kita masing-masing. Seperti itu. Baik, kita akan lanjut mempelajari tentang motivasi perjalanan wisata. Yang pertama ada interpersonal motivation, yaitu untuk hiburan, kebahagiaan, dan juga relaksasi. Lalu yang kedua ada physical motivation, yaitu untuk kegiatan olahraga ataupun juga kesehatan. Ada kultural, yaitu mengunjungi kegiatan sebuah yang berbau kebudayaan. Contohnya kita datang ke Bali untuk melihat sebuah tradisi. Lalu ada kegiatan bisnis dan sosial politik. Misalnya ada seorang kedubes datang ke sebuah negara karena ada tugas negara, itu salah satunya. Ada religion motivation adalah bertujuan untuk mengasah spiritual agama. Misalnya kita pergi haji untuk juga umroh. Selanjutnya ada family motivation adalah untuk kepentingan keluarga. Kita mengunjungi keluarga itu salah satunya kakek nenek. Lalu ada prestige motivation yang terakhir adalah status prestis dan gengsi. Jadi kalau nggak jalan-jalan, nggak wisata, bukan saya banget. Nah, semoga sih nggak itu ya yang namanya kegiatan wisata. Ya, bisa dikatakan kebutuhan juga, tapi kita bisa menyesuaikan dengan budget kita masing-masing. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas karakter wisatawan. Yang pertama adalah trip descriptor yang kita bagi ke dalam berbagai kelompok yang di umumnya biasanya kita bedakan menjadi beberapa jenis perjalanan mengunjungi teman ataupun dalam istilah aslinya visiting friends and relative yang dimana dia seorang wisatawan tersebut meng-add on penambahan perjalanan seperti contohnya dengan kegiatan keagamaan, mengunjungi yang namanya masjid ataupun juga berkunjung kepada yang namanya adalah yang namanya makam Sunan Wali dan juga datang ke tempat kesehatan, contohnya datang ke Sariater daerah Subang pasti akan berendam terlebih dahulu. Nah, itu salah satu dari karakter dari trip descriptor. Oke, kedua ada turis descriptor untuk karakter wisatawan, yaitu yang memfokuskan pada wisatawannya dan biasanya digambarkan dengan kegiatan 5W1H yang sama kayak di bahasa Indonesia ya untuk analisis who wants what, why, when, where, and how much. Agar bisa menjelaskan hal tersebut, yuk kita akan pelajari karakteristiknya. Oke, kita lanjutkan ke deskriptor tentang karakter secara sosiogeografis. Ini yang kita sudah tekankan dengan 5W1H tadi, yang biasanya kita analisa untuk pengembangan kepesertaan, perencanaan, dan pemasarannya. Tapi di sini kita akan elaborasi dengan jenis kelaminnya, umur, status perkawinan, tingkat pendidikan, pekerjaan, kelas sosial, keluarga, jumlah keluarga, dan yang paling pentingnya adalah seperti pendidikan dan juga adalah biayanya atau juga budgetnya atau keuangannya yang dimana kenapa seorang wisatawan bisa datang siapa sih dengan usia berapa apa yang dia inginkan misalnya datang ke daerah kita apa sih eh, apa saja tempat yang akan dikunjungi gitu kan lalu apa saja yang akan dilakukan nah itu dia kita bisa lakukan dengan analisis dari 5W1H. Baik, kita lanjutkan ke selanjutnya karakter geografis ini juga harus kita ketahui. Jadi letak geografis bisa membagi wisatawan berdasarkan dari lokasi tempat tinggal, dari desa, kota, provinsi, atau negara asal. Yang paling simpel gini penjelasannya, misalnya kita sebagai orang ini ya, kita tinggal di urban atau di kota, biasanya kita akan datang ke tempat wisata, yaitu ke wisata yang bisa dikatakan yang sepi. Jadi dari kota ke desa, desa ke kota. Ataupun juga dari negara yang maju
kepada negara yang sederhana yang memiliki kebudayaan misalnya dari Jepang ke Bali itu salah satunya. Nah, itu penjelasan yang paling sederhana seperti itu ya. Karakter geografis juga mempengaruhi. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, ke karakter selanjutnya, yaitu tentang karakter wisatawan lokal atau domestik. Yang pertama, sama seperti kita, royal atau gemar belanja. Jadi mereka memiliki kebiasaan kita ya berbagi, beli cenderamata berbagian ke keluarga, tetangga ya. Dan yang kedua, yang pastinya suka turun hubungan, berbeda dengan turis asing, mereka selalu individu, biasanya paling banyak berdua. Lebih menyukai tempat populer, jarak tempat wisata dari rumah juga tidak terlalu jauh karena budgetnya menyesuaikan. Itu dari karakter wisatawan domestik yang kita rasakan lah itu yang namanya karakter wisatawan domestik. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, ke karakter selanjutnya, yaitu tentang karakter wisatawan lokal atau domestik. Yang pertama, sama seperti kita, royal atau gemar belanja. Jadi mereka memiliki kebiasaan kita ya berbagi, beli cenderamata berbagian ke keluarga, tetangga ya. Dan yang kedua, yang pastinya suka turun hubungan, berbeda dengan turis asing, mereka selalu individu, biasanya paling banyak berdua. Lebih menyukai tempat populer, jarak tempat wisata dari rumah juga tidak terlalu jauh karena budgetnya menyesuaikan. Itu dari karakter wisatawan domestik yang kita rasakan lah itu yang namanya karakter wisatawan domestik. Ya, pengeluaran wisatawan berdasarkan usia. Ini yang terakhir ya. Usia 16 sampai dengan 20 tahun ini sebagai yang namanya usia muda, pendapat minimum single. Jadi akan bepergian sesuai dengan budgetnya dengan backpacker biasanya. Lalu usia 21-30 pendapatan menengah, yaitu pasangan biasanya keluarga kecil ya sudah memiliki budget tapi dengan biaya yang cukup gitu ya. Lalu ada usia 30-45, ini pendapatan menengah ke atas yang dimana budgetnya membesar karena seiring penghasilan lalu juga pendidikannya juga semakin tinggi dan juga pengalamannya sehingga akan mencari tempat wisata ataupun juga yaitu kegiatan wisata yang lebih ke keluarga intinya seperti keluarganya, kakek neneknya juga bisa terlibat misalnya di usia 30-45 ya ibaratnya keluarga inti. Lalu di usia 45 sampai dengan seterusnya yang ibaratnya pendapatan sangat tinggi, contohnya kegiatan umroh ataupun haji yang merupakan biaya yang sangat tinggi. Jadi ini ada istilahnya yang usia tersebut saya pengen melihat dulu Ka'bah sebelum meninggal misalnya atau juga saya pengen keliling dunia sebelum saya meninggal. Itulah pengeluaran wisatawan berdasarkan usianya. Jadi kita harus pahami juga. Oke. Oke, pembelajaran sudah selesai. Jangan lupa ya di like and subscribe sebagai dukungan kalian untuk mendukung pembelajaran dan guru di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dan juga di yang namanya channel selanjutnya. Bye.